Jadi kita sebenarnya ingin segera resolusi itu diselesaikan atau dituntaskan, ya. Jadi kita tidak ingin melihat kesejarahan masa lalu dan segera membuka sejarah baru atau membuka lembaran putih baru, di mana sejarah-sejarah kelam tentang hubungan saya dengan mantan istri saya itu ditutup rapat dan tidak untuk dibahas lagi, tetapi semuanya harus clear, semua harus tertuang di dalam MOU, dan kami ingin Dinas Pendidikan memberikan kejelasan yang sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya, karena permasalahan ini saling menutup-nutupi. Jadi kalau masih ditutup-tutupi ya tidak akan selesai sampai kapanpun. Jadi kami meminta dari pihak Dinas Pendidikan seharusnya legowo atau terbuka untuk berusaha bersama-sama melakukan pembinaan, melakukan pendelegasian wewenang, dan melakukan istilahnya adalah perbaikan di dalam sistemnya, karena kami sudah mengejar peristiwa itu baik di kepolisian, di kejaksaan, maupun di inspektorat, BKD, maupun di pengadilan sendiri, yang semuanya sudah sangat jelas ya. Di kepolisian di Polres Blora saya juga sudah melaporkan beberapa perkara. Di Polres Magelang sendiri 3 titik saya sudah laporkan, di Polsek Temuran, dilaporkan di Polsek Temanggung, di Polresta Mungkit, dan di Polresta Magelang itu sendiri. Beberapa kasus penipuan yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati itu sudah sangat luas. Jadi banyak korbannya, di Pati sangat banyak, di Pucak Wangi, di Jakenan ya, di Jakenan juga ada, itu koperasinya Pak Suwadi 125 juta. Dan di Blora paling banyak adalah di beberapa titik sentral, yaitu di Kamolan, Magelang Kota, Njapah, ya, Konduran Blora, dan di Todanan. Jadi ada beberapa titik yang ditibuli atau ditipu daya oleh Saudara Indah Widiawati. Saya kira Saudara Indah Widiawati tidak berdiri sendiri, maka dari itu kami meminta pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, dalam ini adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, terkait beberapa konsorsium. Apakah itu nanti menyangkut kejahatan kriminal pidana, ataukah nanti meranah perdata, atau hanya administrasi atau birokrasi, atau prosedur, kesalahan prosedur atau kesalahan proses, nanti agar sistem berbicara sendiri atau melakukan diskusi sehingga ada MOU dan upaya penyelesaian itu segera teranulir. Jadi saya sudah menunggu sekian lama, saya sudah berupaya, udah wes pokoknya sak gaduk-gaduke Pak. Jadi sak gaduk-gaduke itu artinya bahwa saya tidak berhenti, karena ini menghambat daripada perjalanan saya, karena ada unsur penggelapan, mutatis mutandis. Artinya bahwa kalau saya khawatirkan itu saya berjalan sendiri, saya akan digulung oleh sistem. Tetapi kalau nanti kita berbicara dengan sistem, ya, kita memanggil Dinas Pendidikan terkait tentang alasan perceraiannya itu apa, terus ada permasalahan apa dan lain sebagainya tertuang. Kalau memang itu KDRT, saya bertanggung jawab. Jadi saya siap untuk masuk penjara kalau memang saya yang melakukan KDRT, karena KDRT itu ada ukurannya. Ukurannya itu KDRT-nya sifatnya psikologis atau KDRT-nya itu sifatnya fisik. Tentunya hal itu yang sering melakukan secara fisik justru dia sendiri, yaitu, dan psikologis dan temperamental ekonomis itu dilakukan juga oleh Saudara Indah Widiawati sendiri, karena dia penderita somatis syndrome atau NPD itu ya. NPD itu dia adalah seorang perancang, pelaku otak jaringan, dan menjerat para korban. Nanti korban itu dipersalahkan. Jadi korban yang dipersalahkan sudah menjadi korban, ditimpa oleh tangga dan ditinggal lari, dia akan membuat opsi lagi untuk mengelak dari pertanggungjawaban utang yang harusnya dilakukan. Itu yang kami sampaikan kepada Bapak Kapolsek Gabus, terutama untuk segera menginvestigasi dan mendalami seluruh kejadian-kejadian perkara, karena
pusat daripada operasional saudara yang bersangkutan saya sebutkan itu adalah di Sentral Wilayah Gabus, yang diduga di dalam Polsek Gabus waktu itu ada oknum anggota Polsek Gabus yang diduga turut membackingi atau mengetahui tetapi tidak mau mengungkap, yaitu mungkin Bapak Marsono atau Pak SWT dan Pak SWN, yang itu tentunya mungkin ada ewuh pekewuh karena keterkaitan kedekatan ataukah ada hubungan kekeluargaan atau dan lain sebagainya, sehingga proses hukum itu menjadi bias. Tetapi semuanya bisa dianulir, bisa dilakukan pendekatan kekeluargaan dan pendekatan restoratif of justice sejauh kasus itu bisa dinalar atau dipikir secara rasional. Saya menunggu, Pak. Sampai sekarang kami sebagai keluarga menunggu karena memang ada surat-surat keluarga kami yang sangat kami hargai, termasuk juga mungkin ada perubahan kakak atau perubahan surat menyurat atau mungkin hubungan dengan anak dan lain sebagainya yang harus semakin diperjelas dan dipertegas, karena mungkin saya waktu itu mungkin tidak bisa menyampaikan hal itu seperti sekarang ini, karena saat itu saya memang dalam keadaan stres, depresi, dan mungkin tidak bisa berpikir secara logis karena kami menghadapi permasalahan keluarga yang harus diklarifikasi, yang dipilah-pilah, mungkin hubungan dengan ibu saya atau mungkin hubungan kurang baik dengan adik saya atau mungkin hubungan dengan tetangga dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah clear, sudah jelas bahwa saya tidak ada masalah apapun. Saya mungkin sedang terbelit urusan pribadi, mungkin entah urusan ekonomi, urusan sebagainya. Dengan bercerainya saya dengan Indah Wayu Widiawati, saya kira semua sudah jelas, tidak ada hambatan apapun dan tidak ada kaitan dengan saya. Apa yang mungkin saya tanggung akan saya tanggung, saya pertanggungjawabkan baik di depan masyarakat, di depan hukum, di depan administrasi, karena saya sudah mendapat petunjuk dari keluarga bahwa saya akan menyelesaikan kasus ini sendiri. Jadi apa yang disampaikan ibu saya, keterangan dari adik-adik saya tentang kejadian yang sebenarnya itu tidak terjadi, itu disampaikan kepada saya, sudah jelas bahwa saya ada dilema. Ada dilema, satu sisi dulu saya disuruh untuk mendekati dan nututi kasus ini, saya tentunya tidak mau karena saudara Indah Wayu Widiawati terjerat kasus besar, yaitu diduga adalah terlibat dalam sindikat narkoba, kedekatan dengan Nandus, sistem CS, dan mungkin jaringan lainnya, dan juga terlibat utang-utang yang sangat besar, sehingga pertanggungjawabannya saya khawatirkan nanti ditanggungkan kepada keluarga kami dan kepada kami, dan itu memang benar, utang piutang yang kesana kemari itu sangat banyak setelah akumulasinya banyak, dan dia mungkin tidak bisa mempertanggungjawabkan, dia memilih untuk tarik diri di rumah dengan cara memfitnah. Ya sudah saya beri keterangan kan semuanya itu secara gamblang bahwa malam itu ya sekira jam 8 saudara IWW pulang dari rumah membawa anak saja, tetapi waktu itu dengan siapa kita tidak tahu, apakah dengan tukang ojek di Gabus atau siapa yang mengantarkan pulang. Tentunya nanti yang melakukan penyelidikan adalah kepolisian sendiri, saya tidak bisa memformat. Begitu datang ke rumah mengajak saya keluar, ya memaksa saya untuk keluar untuk katanya mau makan malam dan sebagainya, dan saya ingin anak saya ditinggal, nanti makan malamnya dibungkus, makan di rumah gimana, tapi ternyata saya disongsong di tengah jalan oleh preman, gerombolan, saya dipukuli rame-rame, ya. Setelah saya dipukuli rame-rame, Indah dibawa kabur bersama anak saya, dan setelah kejadian itu gelap selama 15 tahun sampai sekarang belum ada titik terang. Saya minta Polsek Gabus melakukan pengembangan, apakah ini adalah suatu rekayasa atau memang spontanitas atau memang eksiden. Yang jelas saya minta kasus ini diusut tuntas, ya. Saya minta kasus ini dikembangkan, saya minta peristiwa ini senantiasa untuk dituntut, ya, peristiwa ini untuk diurus sampai jelas siapa otak, dalang, dan pelakunya, perkaranya apa,
dan siapa yang turut mengotai, siapa turut mendalangi, siapa yang membawa lari, siapa yang mendudukkan atau menempatkan di satu tempat itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ukuran daripada hukum itu sendiri. Karena di situ saya tidak tahu masalah hukum, yang jelas saya bingung Pak, saya menjadi korban dari serangkaian kejadian itu, dan saya menuntut negara ini untuk melakukan penelitian dan penyelidikan ini secara lanjut dan bijaksana. Itu yang dapat kami sampaikan, terutama mohon kerjasama kepada Bapak Kanit Reskrim Polsek Gabus dan Bapak Kapolsek Gabus untuk pengertiannya, karena memang TKP-nya adalah di wilayah Gabus dan pelarian saudara IWW yang pada terakhir kalinya adalah di wilayah Gabus. Tentunya saya mohon jaminan keamanan saya sebagai pengadu pelapor maupun korban, dan tentunya nanti bisa dikembangkan jika memang pelibatannya banyak diperlukan untuk turun Polda maupun Mabes Polri, nanti bisa kita limpahkan. Yang jelas ada asimilasi dan akumulasi kasus itu, sehingga apa yang menjadi pertanyaan masyarakat yang selama ini bertanya kepada saya bisa menjawab yang sebagaimana koridor yang sebenarnya. Itu yang dapat kami sampaikan atas pertanyaan yang terbaru dari Bapak Kanit Reskrim Polsek Gabus. Jika sekiranya berkenan, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.